17 Agustus 1945. Sebuah proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Terdengar sederhana, tapi sesungguhnya itulah titik awal dari perjuangan panjang mempertahankan kemerdekaan. Sejak diproklamasikannya kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah melalui berbagai fase penting dalam perjalanan sejarahnya. Masa kemerdekaan Indonesia umumnya dibagi menjadi 4 periode, masing-masing dengan tantangan dan dinamika tersendiri, yaitu masa awal kemerdekaan, masa demokrasi liberal, masa demokrasi terpimpin, dan masa Orde Baru hingga reformasi. Sekarang, kita akan masuk ke salah satu periode paling menentukan dalam sejarah Indonesia, yaitu pada masa awal kemerdekaan, tahun 1945 hingga 1950. Periode 1945 hingga 1950 dikenal sebagai masa awal kemerdekaan Indonesia, yaitu masa penuh perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa ini, bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam negeri maupun dari kekuatan asing, terutama Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Belanda yang sebelumnya dijajah oleh Jepang ingin kembali menguasai Indonesia melalui Nica yang diboncengi oleh tentara sekutu. Rakyat Indonesia tak tinggal diam. Pemerintahan yang baru dibentuk, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta menyusun konstitusi, membentuk pemerintahan, dan memulai roda pemerintahan meskipun masih banyak keterbatasan. Museum Naskah Proklamasi. Di museum ini, kita bisa melihat jejak-jejak sejarah, perumusan kemerdekaan dan awal terbentuknya negara Indonesia. Banyak dokumen asli dan benda bersejarah yang mengingatkan kita betapa berat perjuangan para pendiri bangsa. Namun, tantangan nyata datang dari medan perang. Pertempuran terjadi di berbagai daerah seperti Surabaya, Bandung, dan Medan. Pertempuran dan aksi militer. Salah satu peristiwa penting adalah pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Rakyat dan tentara Indonesia bertempur habis-habisan melawan sekutu dan Belanda. Pertempuran ini menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan. Belanda pun melancarkan 2 agresi militer yang mereka sebut aksi polisi. Agresi militer 1 terjadi tahun 1947 dan agresi militer 2 pada 1948. Mereka menyerang kota-kota besar dan berusaha menghancurkan pemerintahan Republik. Museum Juang 45 atau Museum Sumpah Pemuda. Tempat seperti Museum Juang 45 menyimpan kisah perjuangan anak muda dalam mempertahankan kemerdekaan. Mereka bukan hanya ikut berperang, tapi juga berperan dalam diplomasi, pendidikan, dan propaganda. Meskipun Indonesia diserang secara militer, perjuangan tak hanya di medan tempur. Para diplomat seperti Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta berjuang di medan perundingan. Perundingan penting. Tercatat beberapa perundingan penting seperti Perjanjian Linggarjati 1947, Perjanjian Renville 1948, dan Konferensi Meja Bundar 1949. Semua ini adalah bukti bahwa kemerdekaan Indonesia tak hanya diperjuangkan dengan senjata, tapi juga dengan kecerdasan dan diplomasi. Pada 27 Desember 1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar. Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat sebelum akhirnya kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950. Masa 1945 hingga 1950 bukan hanya masa mempertahankan kemerdekaan, tapi juga masa lahirnya jati diri bangsa. Rakyat belajar bernegara, berperang, dan berjuang sebagai satu bangsa. Dari pertempuran jalanan hingga diplomasi tingkat tinggi. Kemerdekaan bukanlah hadiah, tapi hasil perjuangan. Dan sejarah ini
harus terus kita ingat agar generasi penerus tetap menghargai arti kata merdeka. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir dari keberanian, pengorbanan, dan tekad yang tak tergoyahkan. Ini tugas kita adalah menjaga semangat itu tetap hidup dengan belajar, berkarya, dan mencintai tanah air sepenuh hati.